Berdasarkan data yang diperoleh dari Ombudsman Republik Indonesia dan diversifikasi cnnindonesia.com, ditemukan ratusan abdi negara yang memiliki jabatan ganda, yakni sebagai komisaris BUMN. Tercatat sedikitnya ada 125 pejabat dari sejumlah instansi yang menduduki posisi strategis sebagai komisaris BUMN. Para pejabat yang memiliki jabatan rangkap itu berasal dari berbagai instansi, seperti dari Kementerian BUMN, Kementerian Keuangan, Sekretariat Kabinet, TNI Polri, dan juga dari kalangan akademisi sejumlah perguruan tinggi negeri. Selain itu ada juga pejabat daerah seperti sekretaris daerah, kepala dinas yang menjabat sebagai komisaris perusahaan negara. Jumlah pejabat rangkap jabatan yang ditemukan CNN Indonesia hanyalah sebagian. Ombudsman mengklaim telah menemukan 222 jabatan komisaris di BUMN yang diisi oleh pejabat publik. Jumlah itu belum termasuk komisaris di BUMD yang juga dirangkap oleh pejabat daerah. Padahal, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik melarang rangkap jabatan. Pasal 17 Undang-Undang tersebut menyebutkan, pelaksana pelayanan publik dilarang merangkap sebagai komisaris atau pengurus organisasi usaha bagi pelaksana yang berasal dari lingkungan instansi pemerintah, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah. Pelaksana pelayanan publik sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 17 adalah pejabat, pegawai, petugas, dan setiap orang yang bekerja di dalam organisasi penyelenggara yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan publik. Muhammad Kadapi, CNN Indonesia. Ya, dan berikut kami tampilkan pejabat publik yang memiliki jabatan ganda. Dari ratusan nama, diantaranya kami akan memilih beberapa nama. Ada Ardan Adi Perdana, yaitu Kepala BPKP yang juga sekaligus merangkap sebagai Komisaris Bank Mandiri. Bambang Gatot Aryono, Dirjen Minerba, Kementerian ESDM yang juga merangkap sebagai Komisaris PT Aneka Tambang. Ada Ade Supandi, Kepala Staf Angkatan Laut yang merangkap sebagai Komisaris PT PAL Indonesia. Ada Astera Primanto, Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Keuangan yang merangkap sebagai Komisaris PT Semen Indonesia. Kemudian ada juga Ibu Lilik Mayasari, Kepala Bidang Usaha Energi Kementerian BUMN yang merangkap sebagai Komisaris PT Wijaya Karya atau WIKA. Ada juga Wakapolri Syafruddin, Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan SDA dan Lingkungan Kementerian Koordinator Perekonomian yang merangkap sebagai Komisaris PT Pindad. Banyaknya laporan rangkap jabatan dan mutasi oleh pejabat di daerah membuat pimpinan Ombudsman Laude Ida mendesak dilakukannya revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara atau ASN. KPK pun menggandeng Ombudsman untuk membahas implementasi rangkap jabatan. Seberapa mendesak sebenarnya isu rangkap jabatan di Indonesia? Topik ini akan kami bahas lebih lanjut dengan anggota Ombudsman Ahmad Alamsyah Saragih. Selamat sore Pak Alamsyah. Sore Mbak Olive. Ya. Selamat datang di CNN Indonesia Business. Pak Alamsyah, terima kasih sudah hadir. Ini lagi seru banget kita ngomongin soal rangkap jabatan ini Pak. Setelah pilkada serentak kemarin, kemudian kepala daerah terpilih, ada sebagian yang merombak struktur, mungkin eselon 1 dan juga beberapa posisi strategis. Ini menurut data yang Anda miliki dari Ombudsman sendiri bagaimana nih yang terakhirnya? Kita tadi banyak baca ratusan nama gitu ya. Yang paling mencuat apa ini sebenarnya? Sebetulnya kan kita melihat begini, ini satu kebiasaan buruk yang sudah waktunya untuk kita hentikan gitu ya. Ada alasan selalu bahwa mereka kan wakil pemerintah untuk di BUMN. Sehingga kemudian wajar kalau pemerintah menaruh wakilnya di sana. Namun demikian kan tidak sesederhana itu. BUMN itu juga harus kita dorong sebagai unit pelayanan publik menjadi lebih baik. Salah satunya adalah governance-nya juga semakin improve, semakin bagus. Nah, Ombudsman kemudian melihat ini kok banyak sekali yang melakukan rangkap jabatan. Mulai dari BUMN sampai BUMD. BUMD itu bayangkan ratusan lagi. Ini akhirnya kita coba identifikasi, ambil sampel dulu deh, 144. Kita temukan yang potensial 222. Yang potensial. Potensial rangkap jabatan. Ini hanya rangkap jabatan saja, belum termasuk mutasi dan juga promosi, pemindahan. Nah, itu lain lagi. Belum, itu satu isu lain lagi yang kemarin juga kita bahas ya. Pak Laude Ida membahas tentang begitu kepala daerah terpilih selalu terjadi mutasi banyak gitu ya.
Kapan kemudian penyelenggaraan pelayanan itu jadi lebih baik? Concern ombudsman di situ. Sebetulnya kan orang diberi mandat untuk memimpin di negara ini kan untuk menjalankan pelayanan publik, bukan untuk menguasai sumber daya publik. Itu berbeda. Maka pada saat itu kami bagi-bagi tugas. Pak Laude khusus untuk memperhatikan soal mutasi, nah saya mencermati tentang rangkap jabatan komisaris ini. Kira-kira begitu. Kami menemukan 222, beberapa kawan-kawan media sudah mulai ada yang memverifikasi. Dari CNN keluar angka 125 gitu ya. Dan kami sangat prihatin sebetulnya karena di pasal 33 Undang-Undang BUMN itu sudah dikatakan bahwa direktur itu tidak boleh merangkap jadi komisaris atau komisaris tidak boleh merangkap jadi direktur di tempat lain. Satu. Kedua, tidak boleh juga merangkap jabatan yang dilarang oleh undang-undang. Baik. Pasal 33. Itu nah, yang kalau kita melihat undang-undang juga nih, Pak Alamsyah, Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik. Tadi Anda juga menyebut ini akan dampaknya ke pelayanan publik apakah akan maksimal atau tidak. Memang dilarang dan juga rangkap jabatan dikhawatirkan menimbulkan konflik of interest dan juga mungkin inefisiensi dan juga pemborosan anggaran negara. Ini kenapa masih banyak sekali aparat sipil negara yang terang-terangan menjabat mungkin double job begitu loh, rangkap jabatan ini. Apakah selama ini undang-undang tidak ditegakkan dengan baik? Kalau sudah begini berarti undang-undang tidak ditegakkan. Bahkan saya tanya beberapa yang saya kenal ya komisaris, tahu undang-undang pelayanan publik? Dia bilang ya pernah dengar. Tahu pasal 17-nya? Oh kami nggak tahu. Jadi bayangkan sebuah undang-undang tidak diketahui ya. Maka itulah kenapa ombudsman kemudian mengingatkan bahwa di pasal 17 itu pelaksana pelayanan tidak boleh merangkap jabatan jadi komisaris. Baik. Nah, apa hal yang lain yang ingin kami tegakkan? Karena ada 3 hal kerugian yang potensial ya dari rangkap jabatan. Yang pertama akan ada rangkap penghasilan. Ini saya catatan untuk Bu Sri Mulyani ini. Double income begitu. Ya, double job, double income. Orang cuma kerja 2 kali seminggu, punya income puluhan juta jadi komisaris, belum tantim. Kalau di perusahaan swasta bonus namanya. Itu bisa miliaran. Itu berapa? Kalau BUMN juga ada bonus? Yes, itu justru BUMN yang namanya tantim tadi. Itu. Komisaris mendapatkan itu. Nah, kenapa sih nggak pilih salah satu yang lebih tinggi misalnya kan? Nah, sementara PP tentang rancangan peraturan pemerintah tentang penghasilan dan tunjangan lambat sekali disahkan. Padahal ini bisa diatur di situ bahwa orang harus memilih, pilihlah yang paling tinggi misalnya. Andai kata memang masih boleh rangkap gitu ya. Pemborosan ratusan miliar untuk beasiswa aja sekarang dihemat oleh negara. LPDP ya misalnya. Kok tiba-tiba ada sumber lain yang kemudian dihambur-hamburkan begitu ya. Menurut saya itu satu yang nggak masuk akal. Yang kedua, konflik of interest. Contoh misalnya kemarin Direktur Peruri tiba-tiba join dengan perusahaan Prancis, Sigpa, membentuk anak perusahaan. Dia menjadi komisaris pula di situ. Padahal sudah dilarang oleh undang-undang. Ribut di dalam kan, sampai kemudian dibatalkan lagi. Yang begini kan kurang bagus kalau dilakukan terus. Dan yang ketiga, kompetensi. Itu yang jadi concern kita, rekrutmennya macam apa? Patutkah seorang komisaris, misalnya di Kementerian Pertanian, menjadi komisaris pupuk, dia mau membela petani atau membela pabrik pupuk? Itu kan, terus kemudian kompetensinya apa ketika dia menjadi komisaris? Cocok nggak? Seorang ahli hukum, profesor, kita akui oke. Tapi apakah dia patut menjadi misalnya komisaris sebuah pabrik semen? Apakah pas gitu ya? Selain apakah pas, mungkin pertanyaannya apakah etis begitu, Pak Alamsyah? Anda di Ombudsman fokus untuk meneliti dan juga menemukan adanya pelanggaran di double job atau rangkap jabatan ini. Dari mana Anda melihat banyak sektor yang dipenuhi atau ditunggangi oleh pihak-pihak yang mendapatkan rangkap jabatan ini? Di sektor-sektor yang paling banyak ya kalau saya lihat rangkap jabatan lebih enak kalau kita mengidentifikasi dari kementerian ya. Pertama Kementerian Keuangan. Perbankan dan juga keuangan ya? Ya, Kementerian Keuangan itu pejabatnya itu banyak merangkap jadi komisaris. Yang kedua Kementerian BUMN sendiri. Itu banyak bahkan sampai eselon lebih rendah pun bisa jadi komisaris gitu ya. Kemudian masuk yang teknis, Kementerian PU dan lain sebagainya. Anda bayangkan kalau seorang dirjen di PU yang mengurus infrastruktur menjadi komisaris di BUMN yang juga ikut menjadi peserta tender di proyek-proyek PU. Apa enggak, pertama etiskah? Kedua, apa enggak ada konflik of interest di sini? Nah, kita kan mau membuat negara ini jadi lebih baik. Jadi menurut saya, kalau ini masih dibilang sudah kebiasaan, segala macam, masih juga dibiarkan, ini catatan juga untuk Pak Jokowi ya, bagi kami.
Kalau ini dibiarkan terus juga Menteri BUMN, berarti nggak ada komitmen kita untuk memperbaiki BUMN kita jadi lebih baik, dan kemudian wajar kalau masyarakat kemudian nggak percaya. Kehilangan trust terhadap pemerintah. Kehilangan trust. Jadi baik. Selain melihat ke belakang, kita juga akan melihat ke depan nantinya. Pak Alamsyah, kita ingin tahu apa langkah yang akan dilakukan Ombudsman untuk membenahi negara seperti yang tadi Anda sempat sebutkan, tapi kita akan break sejenak. Pemirsa, tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Business. Kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut. Kita akan lanjutkan kembali dialog kita dengan Pak Alamsyah dari Ombudsman Republik Indonesia seputar rangkap jabatan yang banyak dilakukan oleh aparat sipil negara kita. Ini bagaimana ke depannya ini, Pak? Kira-kira untuk mengatasi permasalahan yang sebenarnya baru mencuat sekarang, tapi kejadiannya sudah lama begitu, sudah merupakan apa, tradisi? Ya, tradisi yang menurut saya tradisi buruk ya. Bagaimana cara menghentikan tradisi buruk ini? Ya, makanya yang pertama dalam waktu singkat dari identifikasi kami, nanti kalau memang ada menteri atau apa yang masih rangkap jabatan jadi direksi di mana gitu ya, yang melanggar Undang-Undang 39 tentang kementerian, ya kami akan beritahu supaya segera berhenti dari situ gitu kan. Memang nggak enak, tapi apa boleh buat. Jadi saya sarankan sebelum kita publish lebih baik sekarang mundur deh gitu ya. Jadi beberapa menteri karena melanggar undang-undang. Kalau melanggar undang-undang maka income itu tidak sah. Yang kedua juga nanti terkait dengan rangkap-rangkap jabatan oleh dirut-dirut di BUMN yang ke komisaris anak perusahaan. Lagi-lagi kami katakan itu income yang tidak sah. Kalau tidak sah kami akan teruskan nanti ke KPK, karena kalau jumlahnya signifikan yang masuk kategori yang berpotensi untuk dikaji sebagai korupsi atau bukan gitu ya. Yang ketiga, kami akan mengundang para pihak untuk membahas regulasi. Bagaimana membuat regulasi yang lebih kompak dan lebih bagus untuk menjawab beberapa persoalan tadi ya. Nah, salah satunya kemungkinan karena ini Undang-Undang ASN sedang direvisi, apakah kita mau tambahkan juga di Undang-Undang ASN secara lebih eksplisit mana yang tidak boleh rangkap jabatan itu. Yang kedua, rancangan peraturan pemerintah tentang gaji dan tunjangan juga sedang disusun. Kami mensyaratkan ada ketentuan tentang single salary bagi pejabat supaya bisa menghemat gitu ya. Saya juga berharap Menpan berkoordinasi dengan Menteri Keuangan tentang ini, karena ini menyangkut penghematan yang cukup signifikan karena se-Indonesia itu. Pak Alamsyah, ini selain individual tertentu yang diuntungkan dengan adanya double income itu, tapi sebenarnya kalau dari pihak BUMN sendiri keuntungannya mereka apa sih kalau memiliki seseorang yang memiliki jabatan, jabat publik dan juga komisaris di perusahaan BUMN tersebut? Apakah memang ini bisa memberikan mereka favor atau keunggulan tersendiri dibandingkan para pesaing begitu? Kalau dari sisi manfaat mungkin sebagai owners kayak pemerintah, terus ada taruh pejabat, sementara BUMN ini juga player di sektor private, maka dia akan memiliki privilege untuk berkoordinasi dan lain sebagainya ketimbang private umumnya. Itu yang saya bilang potensial tidak fair ya dengan perusahaan. Tapi kalau BUMN itu sedang menjalankan sebuah public service obligation, sebetulnya relevan gitu ya. Tapi apakah memang harus pejabatnya langsung yang duduk di situ? Karena kan BUMN itu tidak selamanya melakukan public service obligation. Ada yang kemudian dia berival dengan private untuk. Nah, adapun tender-tender tertentu begitu ya? Bagi saya kelihatannya secara finansial atau bukan finansial, secara nominal bisa menguntungkan dengan akses-akses yang privilege tertentu. Tapi untuk performance ke depan dari sisi skor tentang tata kelolanya si BUMN ini, dia menjadi jauh lebih buruk nanti itu. Itu yang menurut saya harus segera dihindarkan. Jangan sampai nanti kemudian terungkap satu persatu gitu kan, kasus-kasus korupsi permainan uang itu kan membuat lelah ya. Membangun trust di dunia private sector itu bukan hal yang murah, itu mahal. Jadi sebaiknya kita hindari deh. Oke, Pak Alamsyah, dalam mencapai tujuan Anda ini, Ombudsman bekerja sama juga dengan KPK untuk bisa melobi pemerintah untuk bisa menggolkan beberapa sanksi ini yang bisa dikenakan bagi aparat sipil negara yang ketahuan memiliki rangkap jabatan. Ini seberapa possible sih sebenarnya kemungkinan untuk bisa mensukseskan tadi beberapa poin yang telah Anda kemukakan? Dengan KPK penting kami kerjasama karena ini menyangkut uang negara ya, kekayaan negara. Tapi pada dasarnya bukan hanya dengan KPK, kami memang akan juga menarik
semua pihak lah ya, karena ini kan harus diselesaikan bersama-sama. Ya. Maka bukan hanya dengan KPK, dengan kementerian terkait, kami akan melakukan satu rapat nanti setelah hasil kita ini selesai. Kemudian kita akan tentukan langkah-langkah perbaikan ke depan macam apa dan mitigasinya terhadap kemungkinan kerugian. Revisi Undang-Undang ASN sendiri kapan rencananya dirampungkan? Sedang berjalan dan kita belum tahu rampungnya kapan, tapi kami akan titipkan untuk perbaikan komponen itu nantinya. Juga RPP tentang tunjangan penghasilan dan lain sebagainya. Jadi nanti kita identifikasi semua peluang perbaikan regulasi ini untuk melakukan perbaikan sistemik. Itu kira-kira. Kita akan bantu kawal Pak dari CNN Indonesia untuk mengawasi dan juga kita doakan supaya bisa tercapai harapannya membenahi sistem-sistemik di negara kita ini demi Indonesia yang lebih maju lagi. Baik, terima kasih Pak Alamsyah sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Business. Tunggu sebentar.